Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi kita pada kesempatan kali ini kita akan gabungkan antara sedikit materi tajwid dan parenting. Iya. Bagaimana maksudnya? Ya. Insyaallah saya akan bacakan beberapa ayat dan saya minta bapak-bapak yang pegang mushaf, ya, tolong dibuka ayat ke-12 dan seterusnya dari surat Yusuf. Ya, surat 12. Ya. Nah, tolong diperhatikan, ya. Surat Yusuf. Ya. Halaman ke-236, ya. Tolong dibukakan, ya. Yang pakai aplikasi silahkan buka, ya. Bukan mau tes ini Pak, bukan, ya. Kita mau belajar aja, ya. Tapi ada tesnya juga, ya. Siap-siap saja, ya. Sudah dapat? Ada. Sudah dapat, ya. Halaman kalau di Mushaf Madinah 236, ya. Ya. 12 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون اللهم ارحمنا بالقرآن. Iya. Siapa yang bersedia, kecuali Ustadz Haris ya, ini. Siapa yang bersedia membaca ayat ke-12? Hah? Tulab stiba. Yang mana tulab stiba? Ya. Atau bapak-bapak, ya. Ada yang program mengaji, ya. Qiraati, ya. Siapa alumni qiraati, ya. Silakan. Kita mulai dari kanan. Sudut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Siapa yang baca? Oh ya, Pak Ismail. Oke, iya. أرسله معنا غدا يرتع والأعداء. Afwan, bukan, iya. Ayat ke-11 maksud saya. Mulai dari ayat ke-11, iya. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Ya. Ada yang baik, ada yang lain? Dia sendiri. Ya. Coba yang dari Stiba baca. Ayat 11 sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Apa perbedaannya bacaan Pak Ismail dengan siapa namanya, akhi? Ahmad Adam. Apa perbedaannya? Hah? Ya? Hah? Coba antum baca. Iya. Wa inna lahu, panjang. Ya. Baik. Ini yang namanya ismam. Ya. Yang namanya ismam. Kalau ada yang punya Quran cetakan Madinah, ada yang punya Quran cetakan Madinah atau cetakan Madinah di sini, ya. Buka di bagian paling belakang penjelasan tentang ismam. Apa tandanya ismam? Kalau dalam tulisan di situ. Biasanya kalau cetakan Indonesia tertulis ismam. Ya, tapi kalau cetakan dari luar biasanya ada huruf mim di atasnya. Nah, bagaimana cara menyebutkannya yang lebih tepat? Saya tidak salahkan Pak Ismail, tapi yang lebih tepat
ya. Yang lebih tepat sesuai ada para qurra, ini yang disebut dengan ya dhammu syafataini inda nutqi duna ay yakuna lahu ta'thir fi shaut. Mempertemukan dua bibir ketika menyebutkan ya ta'man begitu ya, tapi tanpa ada kesan atau tanpa ada pengaruh pada penyebutan. Jadi seandainya kita tidak melihat, itu tidak bisa dibedakan antara orang menyebut malaka la ta'manna ala Yusuf dengan tadi seperti bacaannya Adam, sudah benar. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ada perbedaan? Tidak ada, ya. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Aiman Suwaid, ya, salah satu pakar tajwid yang boleh kita katakan terbaik zaman ini, minimal dari sisi pengajaran beliau, masya Allah, luar biasa. Ini sebenarnya adalah 3 huruf mutaharrikah, ya. Malaka la ta'manuna. Jadi ada 2 cara membaca ayat ini. Membaca dengan ismam seperti tadi dibacakan oleh Akh Adam, malaka la ta'manna ala Yusuf. Jadi nanti ditahu bacaannya kalau kita lihat mulutnya. Jadi ada juga memang ada seperti tadi manna malaka la ta'manna, ya. Tapi insyaallah yang lebih kuat cara membacanya adalah dengan SMS, ya. Ada yang orang Indonesia memudahkan begitu. Senyum, monyong, senyum, ya. Ta'manna ala Yusuf. Seperti itu, ya. Baik. Jadi ini sedikit fawaid tajwidiyah, ya. Nah, jadi ada juga yang membaca dan ini dibolehkan, namanya ar-raum. Membaca nu tidak tertulis di sini ta'manuna. Asalnya ini dibaca ta'manuna. Makanya nu-nya orang Arab itu tidak suka membuat sulit dalam penyebutan. Ketika 3 huruf disebutkan secara bersamaan mutaharrika, berharakat, tidak sukun, itu agak berat. Ta'manuna, ya, ta'manuna. Berat. Maka nunnya, nu dibaca 3/4 atau 1/2 harakat, lebih mudahnya. Jadi ada namanya Pak 1/2 harakat, ya. Yang mana 1 harakat itu, ya, sama kalau orang istilahkan ketukan, tapi sebenarnya dalam ilmu tajwid tidak ada ketukan, ya. Yang mana 1 harakat yang diterima dari para qurra. Makanya ada yang menyebutkan satu penyebutan seperti qa, itu 1 harakat, ya. Ta'manuna malaka la ta'manuna ala Yusuf, itu namanya ar-raum, ya. Itu juga dibolehkan. Makanya sebagian qurra ketika dia menerima tasmi' dulu, zaman dulu hanya melalui telepon, dia tidak melihat orang yang membacanya. Ketika dia sampai ayat ini dia bilang iqra' bir-raum, baca dengan ar-raum, karena kalau kau baca dengan ismam dia tidak lihat, ya. Dulu, zaman dulu waktu belum ada, ya, yang kayak seperti sekarang orang menelpon saja, ya, mendengarkan. Nah, subhanallah. Namun begitulah namanya keajaiban Al-Quran. Ada beberapa qurra yang buta, ya. Orang Arab biasa istilahkan al-mubsir biqalbihi, orang yang melihat dengan hatinya, ya. Kalau orang baca ismam tapi tidak kasih begitu mulutnya, dia tahu, ya. Ada guru-gurunya, guru-guru kami, ya, sudah meninggal di Mekah,
Beliau buta, ya. Namanya Syekh Muhammad Nabhan Misri. Ya, salah satu qurra, ini asal dari Syria yang kemudian hijrah mengajar lebih 25 tahun di Universitas Ummul Qura, ya, sudah meninggal sekarang rahimahullah. Beliau mengikra mungkin lebih daripada 1000 orang, ya, mentasmik ke dia sampai dia meninggal. Itu buta. Tapi kalau kita baca tidak begini, ya, walaupun dalam teori dikatakan apalagi namanya tidak ada pengaruhnya pada pendengaran, tapi mungkin karena dia sudah sangat hadzik dengan Al-Quran, ya, murid-murid beliau, guru-guru kami ini menyebutkan bahwa beliau ini kalau membaca ayat itu, orang dia dengarkan, dia tahu, ya, kok tidak ismam, ya. Nah itu. Nah, lebih ajaib lagi dalam sejarah ada namanya qari, ya, dan di antara periwayat Al-Quran, karena Quran riwayat mutawatirah itu ada 10 qari, qurra, di antara 10 itu ada 20 perawi, ya. Nah, di antara para perawi itu namanya Imam Qalun. Imam Qalun ini tuli, Pak, tidak bisa mendengar. Biar orang main gendang dia tidak dengar, tapi kalau ada orang baca salah tajwid dia langsung tahu. Itu karamah, ya, karamahnya para ahlul Quran. Nah, tapi ini majelis kita tidak akan membahas, ya, tajwid dalam ayat-ayat ini, Pak, ya. Selanjutnya kita mau belajar parentingnya di sini, ya. Berkata saudara-saudara Yusuf, qalu, mereka berkata, ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah, gitu ya. Nah, kenapa engkau wahai bapak kami tidak merasa aman, ya, tidak menyerahkan itu Yusuf kepada kami, tidak merasa aman, ya, dengan Yusuf itu kalau kami bawa, ya. Karena ini kan ceritanya Nabi Yusuf ini dicemburui oleh saudara-saudaranya. Nah, ini pelajaran pertama bahwa kecemburuan di antara saudara itu sangat potensial, ya. Makanya dalam Islam jangan orang tua melakukan atau apalagi melakukan pemberian. Kita sudah bahas dalam Kitabul Iyal, adlu bainal aulad, harus adil di antara anak-anak, ya, pemberian. Nah, ini Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, kita tentu berbaik sangka sebagai seorang nabi, dia berlaku adil pada anak-anaknya. Tapi biasanya perhatian, ya, perhatian itu nampak pada saudara-saudara Nabi Yusuf. Ini Yusuf lebih diperhatikan, ya. Maka mereka berkata, malaka la ta'manna ala Yusuf. Mengapa engkau wahai bapakku, ya, mereka kemudian diberikan wahyu, ya, dalam permusyawaratannya oleh setan, bilang celakai itu Yusuf, ya, celakai itu Yusuf, ambil kemudian celakai, biar tidak ada lagi itu Yusuf. Nah, subhanallah, walaupun mereka masih bingung bagaimana apalagi namanya alasan kita. Ada yang bilang bunuh saja, ya. Akhirnya bagaimana ceritanya? Mereka ajak, selalu diajak. Tetapi Nabi Yakub tidak pernah mengizinkan. Jangan, ya. Dia bilang, kenapa kau tidak mau mengizinkan Yusuf pergi sama-sama kami, ya? Kata Nabi Yakub, berkatalah saudara-saudara mereka, arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun, ya. Kirimkanlah atau bolehkanlah Nabi Yusuf itu besok pergi, ya, bermain-main, ya, bersenda gurau dengan kami, ya, rekreasi istilahnya. Kami pasti akan jaga. Kami jaga adik kami itu, ya. Qala, berkatalah Nabi Yakub, inni la yahzununi an tadhhabu bihi.
Kalau kau bawa itu adikmu kodong, ya, itu membuat saya sedih. Ya. Selalu Nabi Yakub ingin Yusuf itu ada di sisinya. Iya. Wa akhafu ayyakulahu dhi'bu. Ini coba ya, ini kita akan pelajari nanti. Dan aku khawatir jangan sampai dia dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun. Dan kalian lalai menjaganya. Ini masuk dalam pikirannya ini saudara-saudara Yusuf. Kalau begini ini dapat meki alasan. Ya? Dapat meki alasan. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Kalau dia betul-betul dimakan serigala, Bapak, ya, padahal kami ini banyak ini, nahnu usbah. Istilah kita tidak ada mentong guna-gunakan kami ini, ya. Innalahu la khasir, idzal la khasirun. Sungguhnya betul-betul kami ini merugi. Artinya bahasa kita tenementon ya buah-buah nakatiannya, Bapak. Kira-kira seperti itu bahasanya. Falamma dhahabu bihi, ketika mereka akhirnya berhasil mendapatkan izin dari sang bapak, ya, mendapatkan izin dari sang bapak, mereka pergi bersama Yusuf. Wa ajma'u, kemudian mereka bersepakat ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Maka mereka bersepakat akhirnya melontarkan Nabi Yusuf di mana? Di satu sumur. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Tapi kami mewahyukan kepadanya, itu kepada Nabi Yakub, sungguh kami akan beritahukan kepada dia tentang apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu, ya, terhadap saudaranya, padahal mereka ini tidak menyadari, ya. Artinya jangan kau mau bohong-bohongi Nabi, ya. Kira-kira begitu. Allah akan kasih wahyu apa yang kau bikin, ya. Datang mereka, waja'u abahum isya'an yabkun. Datanglah mereka pada waktu malam, pada waktu Isya, menangis air mata buaya, kalasi, ya. Apa yang dia bilang? Qalu, terinspirasi dari apa yang dibilang bapaknya sendiri untuk dapatkan alasan, ya. Qalu ya abana, wahai bapak kami, inna dhahabna nastabiqu, kami pergi kemudian berlomba lari, ya. Wa tarakna yusufa inda mata'ina, kemudian kami tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami, ya. Fa akalahu dhi'bu, maka kemudian dimakanlah dia oleh serigala, iya. Wa ma anta bimu'minin lana, langsung dia tangkis memang, mereka tangkis memang. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, tapi pasti bapak kau tidak akan percaya toh, walaupun kami ini sudah berkata benar. Jadi dia sudah tangkis memang, ini wahyunya setan ini kepada mereka, ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan iblis datang kepada mereka kemudian bilang, "Yang kau bunuh, apalagi namanya bunuhlah, ya, bunuh." Kemudian ada seorang saudaranya bilang, "Jangan kau bunuh, ya, masukkan saja kepada apalagi namanya ke sumur." Iya. Akhirnya mereka sepakat di situ. Dan kemudian mereka memanfaatkan apalagi namanya ungkapan dari bapak mereka sendiri, ya, bahwa akhirnya dia bilang, betul yang kau bilang bapak. Tuh, bapaknya tidak bisa mengelak, dia bilang, karena itu yang betul kau khawatirkan terjadi betul, ya. Fa'akalahu dhi'bu, ya. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, kemudian datanglah dia dengan bajunya Yusuf, ya, tapi dikasih darah, ya, dari domba, darah yang bohong-bohongan, ya. Nah, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, tapi Nabi Yakub ini sudah tahu, ya. Dia bilang, kau sudah ditipu oleh dirimu sendiri, kalian tertipu oleh diri kalian sendiri. Fasabrun jamil, maka cukuplah, ya, kesabaran itu adalah sangat indah.
Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya kepada Allah tempatlah kita meminta pertolongan, ya, atas apa yang kalian telah kerjakan itu. Nah, sampai di sini, Pak. Apa pelajaran-pelajaran dalam kaitannya dengan pendidikan anak pada ayat-ayat yang kita bacakan ini? Tadi kita telah sebutkan pelajaran pertama adalah kewajiban berlaku adil. Iya. Dan ya, hendaknya walaupun ada anak kita yang kita lebih sayang karena mungkin dia lebih soleh, ya, lebih penurut, ya, atau mungkin anak pacucung, apa istilahnya, bungsu, ya, biasa anak bungsu lebih, jangan terlalu tampakkan sama saudara-saudaranya, ya, jangan tampakkan pada saudara-saudaranya. Karena potensi untuk kecemburuan itu sangat besar. Ya. Terutama kata sebagian ulama pada saudara-saudara laki-laki. Tidak berarti antar saudara perempuan, tidak, tetapi potensinya pada antar saudara laki-laki itu lebih besar. Ya. Kalau kita muqabalah, bandingkan antara ayat ini, ya, di dalam ada dua nabi yang secara spesifik diceritakan dalam dua surah dalam Al-Quran. Nabi Yusuf pada surat Yusuf, surat ke-12, dan Nabi Musa secara spesifik sangat panjang lebar pada surat ke-28, surat Al-Qasas. Ya. Nah, kalau Nabi Musa kita perhatikan siapa yang pergi mengikuti itu peti ketika dihanyutkan sampai kemudian sampai kepada Firaun dan keluarganya. Ukhtuhu, ya, saudari perempuannya, ya. Nah, ini muqabalah, ya. Ada yang kemudian mengumpulkan 100 muqabalah di antara dua surah ini. Nabi Yusuf kena musibah dengan air, dilemparkan ke sumur. Nabi Musa terselamatkan dengan air. Dalam kisah Nabi Yusuf tidak pernah disebutkan ibunya, disebutkan bapaknya. Iya. Dalam kisah Nabi Musa tidak pernah disebutkan bapaknya, yang ditonjolkan adalah peran ibunya. Ya. Nabi Yusuf tidak salah, di penjara. Nabi Musa jelas-jelas membunuh, lolos. Iya. Itu ada yang mengumpulkan seperti namanya muqabalat, ya, lebih 100, ya, dari surah Al-Qasas dengan surat Yusuf. Ala kulli hal, kecemburuan, ya, harus diantisipasi. Makanya tidak boleh seorang orang tua itu memberikan pemberian pada seorang anak kemudian dia tidak berikan pada anak yang lain, ya. Nah, dalam kisah seorang sahabat, dia berikan budak, kemudian dia mau persaksikan, ya. Nah, walaupun anaknya dari istri yang lain, dia tidak berikan. Ketika dia mau persaksikan isyhad kepada Rasulullah tentang pemberian itu, Rasulullah tanya, kau kasih anakmu yang lain? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Dia bilang, sungguhnya, ya, kau tidak boleh melakukan itu. Ya, saya tidak mau menjadi saksi atas sesuatu yang tidak adil. Nah, itu. Jadi keadilan adalah asas daripada ketentraman keluarga. Ya. Ya, jangan dulu kita berpikir adil di antara istri-istri, Pak, ya. Ya. Adil dulu di antara anak-anak. Ya. Nah, itu. Kalau sudah lebih istri baru berpikir adil pada istri-istri, ya kan? Begitu. Kalau satu, bagaimana mau adil, ya? Nah, begitu. Betul itu, ya. Betul. Nah, pelajaran yang kedua, berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbaik sangkalah kepada sesama manusia. Iya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Ini orang berbaik sangka, Pak. Kadangkala ya Allah memberikan kebaikan ya dari orang yang kita persangkai itu. Begitu, Pak. Termasuk dalam anak-anak kita. Anak-anak kita ini seharusnya kita selalu persangkai baik dalam konteks harapan kebaikan kepadanya. Jangan sampai kita selalu berburuk sangka kepada anak kita, termasuk pada masa depannya. Jangan pernah berputus harapan untuk kebaikan pada anak-anak kita, karena itu sebenarnya bagian daripada sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, tentu kita tidak mengatakan Nabi Yakub berburuk sangka kepada anak-anaknya, ya. Tetapi ini pelajaran bagi kita. Ketika kita selalu memberikan kesan kebaikan kepada anak kita, insya Allah itu akan melekat kepadanya. Termasuk panggilan, termasuk ungkapan, ya, anak solehnya Abah, masya Allah, itu akan, saya anak soleh. Tapi kalau kita bilang kau memang anak sorokau, ya, bodoh, dengan ungkapan itu akan terafirmasi dalam pikirannya bahwa memang saya tidak baik. Kenapa tak kalam, ya. Nah, sebenarnya ini juga dari parenting kita bawa ke pengelolaan negara. Iya. Seharusnya pemimpin itu dalam setiap konteks apapun selalu berbaik sangka kepada orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin negara seharusnya selalu berbaik sangka kepada rakyatnya. Jangan ada sebagian rakyat selalu dituding macam-macam. Iya. Saya pernah kemukakan ini di pejabat keamanan, ya, petugas keamanan dalam konteks terorisme. Ya. Saya bilang saya punya teori, Pak, namanya teori tikus kejepit. Ya. Bagaimana itu bilang teori tikus kejepit? Saya perhatikan ini dari seorang santri kami, ya, yang ikut menghafal dulu juga di rumah tahfidz, yang digigit tikus. Kenapa dia bisa digigit tikus? Karena di kamar itu ternyata ada tikus. Tapi ketika dia tidur tertutup itu kamar. Ya, dia bangun ada tikus, dia tidak sadar, ya, binatang itu ada Pak? Insting, ya. Insting mempertahankan diri. Walaupun ini anak tidak mau mengapa-apa itu tikus, tapi tentu dia tikus. Itu tikus merasa bahwa dia diserang. Dia mau keluar dari kamar itu terkunci semua. Dia gigit itu anak, Pak. Nah, ini kita bawa ke rumah sakit tadi, setengah dioperasi itu karena tikus yang gigit. Jadi saya bilang, tikus saja kalau tidak dikasih ruang dan dia berburuk sangka bahwa dia sudah akan terancam, dia menggigit. Ya, jadi saya bilang sama petugas keamanan itu, jangan sampai, Pak, sebagian anak muda kita yang tidak ada apa-apanya, tidak mau bikin apa-apa, ya, kita sudutkan mereka dengan tuduhan-tuduhan radikul, teroris, ya. Akhirnya mereka tidak punya ruang dalam kehidupan, selalu tertuduh seperti itu. Dia bilang, ya tak kalam. Iya, dia lakukan apa yang sebenarnya dia tidak mau lakukan. Seperti tikus yang kejepit. Nah, itu, Pak. Jadi berbaik sangkalah kepada hamba-hamba Allah. Walaupun konteks baik sangka ini juga kepada manusia, tidak berarti semua kegiatan orang dibaik sangkai, ya. Makanya dalam Al-Quran, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sungguhnya sebagian besar daripada sangka buruk itu adalah dosa. Artinya ada sangka buruk juga yang dibenarkan. Tengah malam ada orang obeng-obeng jendelata, ya, kita bilang baik sangka gitu. Ada dia lihat mor jatuh itu kalau nak perbaiki. Palukan jentuh erotama, ya. Masa ada orang tengah malam obeng-obeng kita punya rumah, toh? Ini namanya baik sangka.
Kita seharusnya harus memframe, ya, memframe orang itu supaya, ya, dia bahkan kalau salah sekalipun, kita berikan cara dia bagaimana bisa memperbaiki kesalahannya tanpa dia harus ditekan untuk mengakui kesalahannya. Iya. Begitu Pak, dalam konteks pendidikan anak kita kadang-kala. Iya. Karena asalnya itu orang ditutupi kesalahannya. Iya. Ada sebagian orang pokoknya dia harus mengaku, pokoknya harus mengaku, ya. Itu ada saatnya. Tetapi dalam konteks tertentu, ya, kadangkala kita perlu untuk memberikan cara agar dia keluar dari kesalahannya itu, bukan justru seseorang itu harus dipaksa, ya, untuk mengaku salah, ya. Justru harus diberikan cara bagaimana caranya kemudian dia perbaiki kesalahannya ini tanpa dia harus dipermalukan. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam sudah berada pada keadaan yang boleh dikatakan tidak ada lagi harapan terhadap anaknya. Anaknya ini kafir. Kemudian apa lagi? Gembong orang kafir. Dan mu'anid, tidak mau. Ketika datang banjir bah, lidah air itu sudah menjilat-jilat dia, mengejar dia. Dia naik ke atas bukit, ya, tidak mau lagi, ya, bersama bapaknya. Bayangkan Pak, ini kerasnya kafirnya, ya. Sudah dalam keadaan begini, Nabi Nuh masih punya harapan kepada anaknya itu. Apa dia bilang? Ya bunayyarkam ma'ana. Nah, ini juga pelajaran tajwid. Tulisannya di situ irkab ma'ana. Nah, bertemu ba sukun dengan mim mutaharrika. Akhirnya ba masuk kepada penyebutan mim. Dibaca ya bunayyarkam ma'ana. Tulisannya irkab ma'ana, tapi dibaca ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, mari berlayar bersama kami. Masih ada harapan. Ya. Ini sebagian orang tua baru lihat anaknya salah sedikit, ya. Tongko tidak ada guna-gunamu. Akhirnya jadi begitulah itu anak, tidak guna-gunanya. Anak sorokau, jadi anak sorokau. Ucapan orang tua itu bisa berarti doa. Dan doa orang tua itu tajam, Pak. Istilahnya mulutnya orang tua itu berbisa. Maka kita sebagai orang tua jaga mulut tak sama anak. Ya. Nah, kalau kita mau marah, saya pernah cerita di sini, ya. Marahlah seperti orang-orang Arab, sebagian orang Arab itu marah. Apa kalau orang Arab marah itu? Dia marah, ya, anaknya bilang. Kalau marah, ya, Allah yahdik, ya. Paling enak dilihat itu kalau di Pak, ya. Itu mohon maaf ya, orang Arab itu kalau berkendaraan memang ya luar biasa. Paling banyak kecelakaan lalu lintas itu di Arab Saudi, ya. Paling banyak. Salah satu penyebab kematian yang mortalitas itu adalah, ya, karena caranya bawa itu kan, ya, luar biasa. Nah, kanan jauh tua singkam maji ontah tuh, ada rem manunya, tidak, banyak kecelakaan. Nah, kalau nyerempet sedikit keluar, la yahdik, marah itu. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Dibalas, Allah yahdikan ta. Bahkan Allah mudah-mudahan berikan hidayah sama kamu. Marah itu. Ya. Kalau kita marah sama anak tak bisa begitu. Allah yahdik ya bunai. Ya. Nah, bahkan ada ulama bilang kata-kata doa ini bisa jadi ghibah. Ya, di Arab sana dia bilang bisa jadi ghibah. Bagaimana Syekh? Dia bilang itu kalau ada orang bilang begini, hada fulan Allah yahdi. Ya. Si fulan itu semoga Allah berhidayah dia. Ya. Itu artinya ucapan celaan. Ya. Dia bilang ada doa bisa jadi ghibah. Ya. Itu kata guru kami dulu di sana bilang. Tergantung mimiknya, tergantung gesturnya, ya, intonasinya, ya. Nah itu. Ala kulli hal, jangan sampai ungkapkan kata-kata yang buruk, merupakan sangkaan buruk kita. Tidak ada harapan kepada anak-anak kita. Iya. Sebagai penutup, saya mau ceritakan, ya, seorang orang tua yang jadi imam. Ini ceritanya Syekh Al-Kandari, ya. Ini ada bukunya, ada juga videonya itu, ya. Rihlatun Ma'al Quran, ya.
Dia berjalan di seluruh dunia, pergi ke Cina, ke Amerika, ke Jepang, cari penghafal Quran. Bayangkan Pak, ya, dia dapat dimanapun. Pergi ke Jepang, dia dapat penghafal Quran, orang Jepang, ya. Ada anak kecil hafal Quran orang Jepang. Ya, dia ke sana, akhirnya satu ketika Syekh Al-Kandari ini imam, dia bilang salah bacaku, ya. Kemudian ada seorang tua yang membenarkan bacaannya. Setelah selesai sholat, dia datangi bapak itu, dia bilang jazakallah khair ya Syekh, masya Allah luar biasa, sepertinya antum itqan sekali hafalannya, ya, itqan sekali hafalannya. Sejak umur berapa tahun Syekh menghafal? Dia bilang oh enggak, dia bilang sepertinya sejak kecil anda menghafal Quran. Dia bilang oh tidak, saya ini hafal Quran baru 2 tahun, baru 2 tahun ini saya selesai hafal Quran, ya. Nanti umur saya mungkin lebih 60-puluhan tahun, sudah kakek-kakek baru hafal Quran. Dia bilang apa rahasianya Syekh sehingga kau bisa seperti ini, ya, nanti tua baru hafal Quran. Dia bilang kalau saya tidak tahu apa-apa, tapi barangkali doanya ibuku. Ibuku itu selalu berkata, mudah-mudahan anakku ini jadi hafiz Quran. Ya. Nah, inilah kita teringat ceritanya Syekh Abdurrahman As-Sudais yang terkenal itu, Imam Masjidil Haram. Ya, itu katanya waktu kecil biasalah anak-anak kecil biasa menjengkelkan orang tua. Ibunya itu kalau jengkel dia doakan anaknya jadi hafid Quran. Ini anak ini ada deh. Ya, kalau bahasa kita, jadilah lo kau nanti penghafal Quran. Jadilah lo kau nanti Imam Masjidil Haram. Ya, nah, itu. Ya, biasa kalau marah, ya, sebutkan kata-kata yang baik kepada anak kita. Ya. Jadilah lo kau nanti presiden, gantikan Pak Jokowi. Ya. Ah, itu kan. Ah, itu. Ya, nah, itu Pak. Iya, kan tidak boleh nih Pak, memang karena 2 periode kan, ya, tidak boleh 3 periode Pak. Undang-undang dasar sesuai konstitusi Pak, ya. Ya kita tutup ya karena nanti panjang lagi cerita tentang ini, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.